Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukunia dengan NIM 1120062, jurusan Hukum Keluarga Islam kelas HKI B. Di sini saya akan menerangkan mengenai 3 materi. Yang pertama itu mengenai materi jarimah hudud, kemudian jarimah kisos dan diat, kemudian yang ketiga itu reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, itu materi hudud yang ke-1. Itu kita masuk ke pengertian hudud dulu. Hudud itu sebuah jenis sanksi atau tindak pidana yang telah ditetapkan baik dalam bentuknya, dalam sanksinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi hudud ini memang sudah ditetapkan sejak dulu dan memang ketika pelaku tersebut melakukan pelanggaran tersebut, maka wajib baginya melaksanakan hukumannya atau sanksinya tersebut. Nah, adapun macam-macam jarimah hudud, yang pertama itu zina, yang kedua qadzaf, yang ketiga meminum khamr, ada juga mencuri dan lain sebagainya. Di sini saya hanya akan membahas tentang 3 saja, yaitu zina, qadzaf, dan meminum khamr. Masuk ke zina, kita sudah sangat tidak asing mengenai zina, karena memang kadang sudah banyak yang terjadi di dunia ini, bahkan di desa saya. Nah, gini ya, pengertian zina sendiri itu merupakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersatu, atau istilahnya itu persatuan badan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang belum sah atau belum melakukan pernikahan. Nah, dalam hukum pidana Islam, untuk hukuman seorang pelaku zina itu ada 2 kategori, guys. Nah, yang pertama kategori bagi orang yang belum berkeluarga atau belum menikah, itu namanya zina khairu muhsan, dan seseorang yang sudah berumah tangga itu dinamakan zina muhsan. Nah, dari 2 kategori ini hukumnya berbeda, seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina khairu muhsan. Itu pelaku didera selama 100 kali, dan hukuman yang lainnya itu diasingkan selama 1 tahun. Kemudian hukuman bagi seseorang yang sudah berkeluarga atau zina muhsan. Nah, di sini mereka didera 100 kali atau dirajam, atau bisa disebut dibunuh dan dilempari batu atau benda lainnya. Kemudian zina sendiri memang sangat mengkhawatirkan, apalagi di zaman sekarang ini, dan saya lihat juga pelaku zina tidak mendapatkan hukuman yang seperti itu, melainkan kalau di zaman sekarang kalau ada yang melakukan perbuatan zina itu pasti langsung dinikahkan. Tuh. Kemudian kita masuk mengenai pengertian qadzaf. Qadzaf itu suatu tuduhan, itu pelaku menuduh seseorang telah melakukan zina, padahal yang dituduh itu tidak melakukan zina, dan pelaku yang menuduh itu tidak dapat mendatangkan saksi, berarti itu melakukan perbuatan qadzaf. Dan kalaupun semisal ada yang menuduh dia melakukan perbuatan zina, tapi memang pada kenyataannya si dia itu melakukan zina, itu berarti mereka itu tidak bisa dikatakan qadzaf. Nah,
Jadi pelaku qadzaf ini juga bisa mendapatkan hukuman. Nah, dari hukuman tersebut itu ada syarat-syarat tertentu di mana seseorang penuduh itu dikenakan hukuman had. Nah, yang pertama itu syaratnya itu seorang mukallaf atau seorang Islam yang sudah balik, sudah dewasa, sudah akal pikirnya sudah dewasa. Kemudian yang kedua itu si pelaku yang menuduh orang berzina padahal yang dituduh sebenarnya tidak melakukan zina. Dan yang ketiga itu si korban yang dituduh melakukan zina itu ingin menetapkan adanya hukuman had qadzaf. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu penuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, lanjut dari hal qadzaf kita masuk lagi ke khamr, meminum khamr. Nah, kita tahu sendiri kan Islam memang dari dulu sangat melarang umatnya, atau ya sudah tertera dalam Al-Quran maupun hadis bahwa ada larangan meminum khamr. Karena yang saya tahu sendiri kan meminum khamr itu dapat merusak anggota tubuh kita, merusak akal kita. Nah, dari situ kan juga jadi tidak dibolehkan. Nah, minum khamr itu seperti dengan minuman keras. Jadi memang harus benar-benar jangan sampai kita meminum minuman tersebut, karena selain tidak baik untuk kesehatan, untuk tubuh kita, itu juga termasuk minum minuman yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukuman bagi seorang peminum khamar itu menurut Imam Malik dan Hanafi itu didera sebanyak 80 kali. Dan kalau menurut Imam Syafi'i, dia menyebutkan didera sebanyak 40 kali. Nah, tapi di sini Imam Syafi'i juga membolehkan didera sebanyak 80 kali, tergantung dari imam atau penegak hukum tersebut. Nah, jadi saya sarankan jangan sampai ya kita sakit hanya gara-gara meminum khamr. Kemudian kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu mengenai qisas dan jarimah diyat. Apa sih itu qisas? Nah, qisas itu sendiri suatu tindakan yang dilakukan korban dengan cara melakukan hal yang sama yang dilakukan si pelaku tersebut. Semisal dalam sanksi pembunuhan, ini ketika pembunuhan dilakukan, itu seseorang korban atau mungkin dari keluarganya itu bisa melakukan sanksi yang sama seperti seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut, dengan cara bisa menggunakan benda tajam atau benda-benda keras lainnya. Kemudian ada sanksi jarimah diyat, itu termasuk sanksi yang termasuknya dalam pembunuhan, itu sanksi yang muaffafah, di mana itu deranya atau kadarnya itu dengan 100 unta, dan 100 unta itu ada terperinciannya, jadi tidak sembarangan unta, jadi ada pilih-pilihannya, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, kemudian dalam hal ini dasar hukumnya itu terdapat surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 178. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Kemudian mengenai qisas tadi sudah dibahas, jarimah diyat juga sudah dibahas. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, itu dimana kita akan membahas mengenai
reformasi positifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu reformasi ya. Jadi dengan istilah islah kalau nggak salah itu artinya memperbaiki sesuatu. Nah, atau bisa memperbaiki yang telah usang menjadi baik, yang telah rusak menjadi benar. Kemudian menyempurnakan sesuatu hal yang belum sempurna agar menjadi sempurna. Nah, kadang ada hal-hal tertentu nih dalam masalah reformasi positifikasi hukum Islam itu sepertinya sebuah adanya akhlak, syariah, dan apa itu yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana menghubungkan antara sesama manusia. Dan juga yang kita tahu di zaman ini kan sudah zaman modern. Dari zaman ke zaman itu pasti akan banyak perkembangannya. Nah, jadi dalam perkembangan tersebut kita juga harus hati-hati, jangan sampai salah jalur dan hindari dari perbuatan qat'i. Nah, di dalam reformasi positifikasi hukum Islam ini juga adanya tentang hukum waris, hukum perkawinan. Nah, dua hukum ini memang sangat sensitif, gimana karena seperti halnya hukum perkawinan. Nah, dalam sebuah desa atau sebuah masyarakat itu pasti memiliki adat istiadatnya tersendiri. Nah, jadi kan tidak bisa sama antara masyarakat yang ini dengan masyarakat yang itu. Pasti mereka sudah memiliki ketentuannya sendiri, tapi kan di dalam undang-undang pasti sudah disebutkan mengenai tentang peraturan hukum nikah, hukum perkawinan. Nah, kemudian juga hukum waris ya. Hukum waris memang pada dasarnya sudah sejak dahulu sudah ditetapkan bagaimana cara pembagian hukum waris tersebut antara keluarga. Jadi misal suami segini, istri segini, anak segini, itu sudah pure ada sejak dulu peraturan, dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dirubah. Kemudian di salah satu itu juga ada mengenai zakat wakaf. Nah, Undang-Undang Dasar Negara itu kan sudah menegaskan bahwa sebenarnya zakat itu bukan hanya seolah hanya mengenai keagamaan saja, tapi memang harusnya zakat itu ditegaskan dalam sebuah peraturan negara. Tuh. Kemudian ada tentang pemberangkatan haji, ya memang dalam menunggu dan kendala-kendala dalam Indonesia ini memang kita dapat lihat masalahnya itu dalam pendaftarannya, dalam pendaftaran, dalam waktunya itu memang sangat menunggunya sangat lama. Nah, bisa sampai waktu mendaftarnya tahun ini, kita berangkatnya tahun berapa, itu menunggu dalam pemberangkatan itu sangat lama sekali, bahkan sampai 3 tahun, 5 tahun. Ya, mungkin seperti itu mengenai haji. Dan saya juga kurang paham tentang haji, soalnya saya sendiri belum berangkat haji. Kemudian ada juga di dalam sistem negara ini pasti sangat berkaitan tentang agama dan faktor-faktornya. Nah, di dalam negara ini juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama faktor politik, itu pasti. Dan kemudian ada faktor sosiologis, kemudian ya masih ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, mungkin cukuplah ya 3 materi yang saya paparkan kali ini. Dan saya Yayu Kuniah juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tersebut tadi kurang jelas ataupun kurang pas. Saya mohon maaf.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf terus lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.